Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, edukasi kali ini berkisah tentang Kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Keluaran itu berarti yang telah keluar. Jadi kitab Keluaran ini mengisahkan tentang bagaimana Allah menyelamatkan umatnya dari perbudakan. Adapun ringkasan dari kitab Keluaran ini adalah sebagai berikut. Bagian pertama itu berkisah tentang bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Pasal 1 itu berkisah tentang bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Raja Mesir atau Firaun itu amat kejam dan mau membunuh semua anak laki-laki bangsa Israel. Lalu pasal 2 itu berkisah tentang Musa lahir lalu disembunyikan. Sang putri Firaun yang menyembunyikan Musa itu memeliharanya hingga dewasa. Serta di sini juga dikisahkan tentang Musa yang membunuh seorang Mesir yang kedapatan sedang memukul orang Israel. Lalu Musa lari ke Midian. Pasal ketiga dan pasal keempat itu berkisah tentang Tuhan berfirman kepada Musa dari semak yang menyala. Musa disuruhnya kembali ke Mesir dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu pasal kelima dan pasal keenam itu berkisah tentang Musa memohon supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi. Tetapi Firaun tidak mengizinkannya. Terus pasal yang ketujuh itu berkisah tentang Tuhan mendatangkan bencana kepada bangsa Mesir supaya Firaun bersedia melepaskan bangsa Israel. Pasal 7 ini juga menulis tentang tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Lalu pasal 8 itu berkisah tentang tulah kedua, yaitu katak. Tulah ketiga yaitu nyamuk, serta tulah keempat yaitu lalat pikat. Lalu pasal 9 itu berkisah tentang tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Lalu tulah keenam yaitu barah, serta tulah ketujuh yaitu hujan es. Lalu pasal yang ke-10 itu berkisah tentang tulah ke-8 yaitu belalang, tulah ke-9 yaitu gelap gulita. Terus pasal ke-11 dan pasal ke-12 itu berkisah tentang tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung, serta jalan kelepasan bagi bangsa Israel yang disediakan Allah melalui Paskah. Ada peristiwa Paskah di sini. Bagian kedua, bangsa Israel meninggalkan Mesir. Pasal ke-13 yaitu berkisah tentang Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu ada juga kisah Tuhan yang menuntun bangsa Israel melalui tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam hari. Lalu pasal 14 itu berkisah tentang Firaun yang berubah pikiran lalu mengejar bangsa Israel. Terus Tuhan melindungi bangsa Israel dengan membuat jalan di tengah-tengah Laut Teberau atau Laut Kolsom. Serta di sini juga dikisahkan tentang kebinasaan bagi tentara Mesir yang sedang mengejar bangsa Israel. Lalu pasal 15 itu berkisah tentang Musa dengan bangsa Israel yang menyanyikan nyanyian bagi Tuhan.
serta ada peristiwa air pahit menjadi manis pada saat mereka berada di Mara. Lalu pasal 16 itu berkisah tentang Tuhan menyediakan burung puyuh dan mana sebagai makanan pada saat mereka sedang berada di padang gurun Zin. Terus pasal ke-17 itu berkisah tentang Tuhan menyediakan air untuk diminum kepada bangsa Israel pada saat berada di Masa dan di Meriba. Serta juga ada kisah tentang kemenangan bangsa Israel atas orang Amalek. Pasal ke-18 itu berkisah tentang Yitro, yaitu mertua dari Musa, memberi nasihat kepada Musa saat di Midian. Bagian ketiga yaitu berkisah tentang bangsa Israel yang berkemah di padang gurun Sinai, dimulai dari pasal ke-19 dan pasal ke-20. Itu berkisah tentang Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Lalu pasal 21 sampai dengan pasal ke-24 itu berkisah tentang hukum-hukum atau peraturan sosial. Ini bersifat kemasyarakatan. Lalu pasal ke-24 sampai dengan pasal yang ke-31 ini berkisah tentang peraturan keagamaan. Terus pasal ke-25 sampai dengan pasal ke-27 itu berkisah tentang instruksi dari Tuhan tentang mendirikan kemah suci dan beberapa petunjuk lainnya. Lalu pasal 28 dan pasal 29 itu berkisah tentang instruksi dari Tuhan berkaitan dengan keimaman. Pasal 30 dan pasal 31 itu berkisah tentang lanjutan instruksi dari Tuhan yang berhubungan dengan kemah suci atau kemah sembahyang. Pasal ke-32 itu berkisah tentang bangsa Israel yang menyembah patung anak lembu emas, sehingga Musa menjadi marah dan membanting dua loh hukum Allah atau hukum Taurat. Pasal 33 dan pasal 34 itu berkisah tentang Tuhan berjanji menyertai bangsa Israel. Musa membuat kembali dua loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Lalu pasal 35 sampai dengan pasal 39 itu berkisah tentang kemah suci selesai dibangun. Umat Israel membuat pakaian khusus bagi para imam yang bertugas melayani. Lalu pasal ke-40 itu berkisah tentang kemah suci sudah berdiri. Awan di waktu siang dan api di waktu malam itu sebagai bukti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan umat Israel dalam kemah suci. Kitab Keluaran ini juga menyajikan 4 gambaran tentang Tuhan Yesus. Pertama, Musa. Hidup dan pelayanan Musa kepada umat Israel ini menggambarkan bagaimana satu orang menjadi perantara bagi keselamatan banyak orang. Nah, ini sama dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya dari maut dan memberi hidup kekal buat saudara dan saya juga. Lalu yang kedua, anak domba Paskah.
anak domba yang dipilih untuk korban Paskah itu tidak boleh bercacat. Anak domba tersebut dipotong dan darahnya dilumurkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah-rumah orang Israel. Nah, itu bertujuan sebagai tanda yang melindungi penghuni rumah tersebut. Peristiwa Paskah ini memberi arti bahwa Tuhan Yesus yang juga sebagai anak domba Paskah telah mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ketiga, kemah suci. Kemah suci adalah tempat berkumpulnya orang Israel untuk beribadah. Peralatan yang ada dalam kemah suci itu menggambarkan Tuhan Yesus. Kandil emas yang tertulis dalam Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat ke-40 itu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai terang kita. Lalu bejana pembasuhan, ini tempat untuk membasuh tangan dan kaki dari Harun dan anak-anaknya, yang tertulis dalam Keluaran pasal 30 ayat 18 sampai 21. Itu memberi arti tentang Tuhan Yesus yang membasuh umatnya dari segala dosa. Terus mezbah korban bakaran dalam Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 4 itu adalah gambaran bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa kita, menanggung dosa saudara dan saya ketika mati di kayu salib. Keempat, keimaman. Semua yang dikenakan Harun, mulai dari tutup dada, jubah, terus patam emas, untuk dahi, itu dibuat dengan warna-warni yang indah dan ada permata yang mahal. Ini semua adalah gambaran dari kemuliaan dan keindahan Tuhan Yesus. Harun adalah imam besar bagi orang Israel. Demikian juga dengan Tuhan Yesus adalah imam besar bagi kita, bagi saudara dan juga bagi saya. Puji Tuhan. Demikian edukasi tentang kitab Keluaran. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.